Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai network layer. Sebelum kita ke pokok pembahasan, mari kita mengenal lebih dalam anggota kelompok kami. Yang pertama ada Mufti Hatul Khairiyah, kemudian Okta Sapna Wulandari, kemudian Friska Ayustiara Setianingrum, Ordelia Mikael Berliana, dan yang terakhir Ika Budi Septiani. Ya, yang pertama kita akan membahas mengenai apa itu yang dimaksud dengan network layer. Network layer adalah lapisan ketiga dari bawah dalam model referensi jaringan OSI. Oke, selanjutnya kita akan melihat di mana letak si network layer ini. Nah, jadi network layer ini terletak di lapisan ketiga dari bawah dalam OSI layer. Kemudian kita akan beralih ke bagian fungsi dari si network layer ini. Yang pertama, path determination. Yang dimaksud dengan path determination yaitu proses yang digunakan router untuk memilih loncatan berikutnya agar sebuah paket dapat sampai ke tujuan jaringan. Kemudian yang kedua ada switching. Switching ini fungsinya untuk memindahkan paket dari input router ke output router. Jadi switching itu memindahkan beberapa arsitektur jaringan mensyaratkan router call setiap sepanjang jalur sebelum data dialirkan. Network layer berfungsi untuk pengendalian operasi subnet. Masalah desain yang penting adalah bagaimana caranya menentukan route pengiriman paket dari sumber ke tujuannya. Route dapat didasarkan pada tabel statik yang dihubungkan ke network. Route juga dapat ditentukan pada saat awal percakapan, misalnya session terminal. Terakhir, route juga dapat sangat dinamik, dapat berbeda bagi setiap paketnya. Oleh karena itu, route pengiriman sebuah paket tergantung beban jaringan saat itu. Network layer juga berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet networking dengan menggunakan router dan switch layer 3-2. Kemudian macam-macam protokol routing. Yang pertama adalah Routing Information Protocol, yang kedua ada Interior Gateway Routing Protocol, yang ketiga ada Open Source First, yang terakhir ada Network Link Service Protocol. Protokol sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu ada protokol yang bisa diarahkan dan juga protokol yang tidak bisa diarahkan. Suatu route protokol atau rotasi yang bisa diarahkan harus berisi informasi address layer network. Protokol yang bisa dirotasi ini melewati jaringan IP, IPX, AppleTalk, dan juga Disnet. Kemudian untuk yang kedua yaitu protokol yang tidak bisa dilewatkan atau tidak dapat dirotasikan. Ini meliputi tidak mendukung data layer network, tidak berisi address to logical, kemudian menggunakan status route 2 yang sudah didefinisikan yang tidak bisa diubah. Sebagai contoh, 1 ada NetBIOS, kemudian NetBUI, dan LED, Local Area Transport. Switching. Di samping routing, fungsi lain dari layer network ini adalah switching. 1. Kemampuan dari sebuah router untuk menerima data pada satu port dari satu jaringan dan mengirimnya keluar port yang lain pada jaringan lainnya. 2. Memindahkan data antara jaringan terhubung untuk mencapai tujuan akhir. Ada dua metode, bagaimana paket berjalan melalui jaringan yang kompleks, switching circuit, dan paket switching. Simpulan. Kami mengambil kesimpulan bahwa network layer merupakan lapisan pendukung dari lapisan yang lain. Lapisan ini mentransfer paket data ke alamat IP lainnya. Network layer berfungsi untuk pengendalian operasi subnet. Masalah desain yang penting adalah bagaimana caranya menentukan rute pengiriman paket dari sumber ke tujuannya. Rute dapat didasarkan pada tabel statik yang dihubungkan ke network. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami mengenai network layer. Apabila ada salah kata dalam presentasi kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.